wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan semangat. Termasuk dalam perkuliahan kita kali ini, yaitu mata kuliah multikultural, di mana kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan makalah dengan judul Pendidikan Multikultural dalam bentuk tinjauan didaktik dan metodik. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak materi kita kali ini yang akan disampaikan oleh partner kelompok saya kepada Saudara Ridwan Fauzi, Saudari Resa Nur Faijah, juga Lulu Azmi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya adalah pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan multikultural dan apa itu pengertian dari didaktik dan metodik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan multikultural. Bahwa pendidikan multikultural ini berasal dari dua kata, yaitu dari pendidikan dan multikultural. Nah, pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara yang mendidik. Nah, di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultural secara etimologis adalah multi, berarti banyak ya, beragam dan aneka, dan beraneka ragam lah. Sedangkan kultural berasal dari kata culture yang mempunyai makna budaya, bisa tradisi, bisa kesopanan atau pemeliharaan. Maka multikultural konteks di Indonesia bermakna keberagamaan yang universal, bisa kebinekaan, bisa keberagaman, pluralitas, bahkan itu terbatas pada kenyataan fisik biotik. Agar bisa memahami ketunggalan, maka lapis fisik biotik itu harus ditembus sehingga ditemukan realitas substansial yang sama dan indah. Maka rangkaian kata pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsepsi keagamaan budaya. Misalkan budaya, etnis, suku, dan aliran agama atau pendidikan multikultural adalah suatu konsep kerangka kerja, cara berpikir, bisa sudut pandang filosofis, orientasi nilai, dan seperangkat kebutuhan pendidikan yang menyesuaikan kondisi siswa yang memakai beragam budaya. Saya akan menyampaikan beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama dari Zakiuddin Baydawi mendefinisikan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragamaan atau teaching diversity. Ya, itu dalam bahasa Inggris ya. Mengajarkan keragaman, teaching diversity. Kemudian ada pengertian dari Muhammad Ainul Yakin, memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada pada siswa, seperti misalkan perbedaan etnis, perbedaan agama dan bahasa, gender, bisa kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi mudah. Dan yang ketiga yaitu dari menurut Hart Taylor, suatu wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadaan sosial, musyawarah dan HAM, isu-isu politik, moral, edukasi, dan agama. Sedangkan menurut Ainur Rafiq Dawam, bahwa multikultural ini adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas sebagai konsekuensi keragamaan. Kemudian pendidikan multikultural ini berarti pengakuan akan adanya berjenis-jenis budaya lah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Tentunya adalah masyarakat yang multi budaya,
Oleh sebab itu, pendidikan multikultural merupakan hal yang mutlak di dalam pendidikan nasional. Pendidikan multikultural ini bukanlah merupakan suatu mata pelajaran yang khusus di dalam kurikulum serta pendidikan nasional. Adalah lebih tepat apabila dikatakan bahwa pendidikan multikultural ini merupakan bagian dari budaya pendidikan school culture. School culture, budaya pendidikan. Apabila pendidikan multikultural merupakan bagian dari budaya sekolah, maka berarti merupakan bagian dari budaya seluruh komponen kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Kemudian komponen pendidikan multikultural ini secara spesifik dapat diangkat dalam mata-mata pelajaran khusus, seperti misalkan dalam mata pelajaran kewarganegaraan, ada lagi pelajaran budi pekerti misalkan ya, terus ada mata pelajaran geografi, ada lagi pelajaran civic, mata pelajaran sejarah, ada sejarah nasional dan sebagainya, banyaklah intinya. Kemudian inti dari pendidikan multikultural ini ialah membangun semangat toleransi, ya, membangun semangat toleransi yang pada peserta didik, artinya si toleransi ini benar-benar dicetak dalam peserta didik ini. Dan semangat toleransi tersebut akan menjadi kohesi yang mengikat kesatuan bangsa, gitu ya. Kesatuan bangsa yang lahir dari sikap toleransi ini artinya merupakan modal sosial dan modal kultural dari suatu bangsa sebagai modal sosial. Kemudian nilai Pancasila akan mempersatukan bangsa Indonesia yang bineka itu, artinya bineka itu benar-benar benar-benar Masya Allah ya, disatukan dalam bineka tunggal ika itu ya. Bineka itu dalam menghadapi masalah-masalah sebagai modal kultural. Maka Pancasila dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan rasa persatuan, mengembangkan kebudayaan, bisa suku bangsa, dan mengembangkan kebudayaan nasional. Sebagai negara demokrasi, ya, sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam terbesar di dunia, pendidikan multikultural di Indonesia merupakan satu contoh keberhasilan demokrasi. Ya, betul itu. Pendidikan multikultural mengakui adanya hak asasi manusia untuk mempunyai, memelihara dan hidup dengan kebudayaan sendiri. Tanpa kebudayaan tidak mungkin terjadi proses pendidikan. Oleh sebab itu, pemaksaan atau kebudayaan tertentu di dalam proses pendidikan merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi manusia. Pedagogi kritis yang menopang pendidikan multikultural menuntut adanya pedagogi kesetaraan, yaitu kesetaraan antar pribadi. Nah, berarti gini teman-teman, saya menemukan ada beberapa nama dan istilah yang digunakan untuk menunjuk pendidikan multikultural ini. Yang pertama yaitu ada intercultural education, pendidikan antar budaya. Kemudian ada interethnic education, pendidikan internetik. Kemudian ada transcultural education, yaitu pendidikan transkultural. Ada multi-ethnic education, pendidikan multi-etnis. Kemudian ada cross-cultural education, ada pendidikan lintas budaya. Banyak ya. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari didaktik dan metodik. Yang pertama, didaktik. Nah, didaktik berasal dari kata Yunani yaitu didoskein. Ya, saya juga barangkali salah, mohon koreksi ya. Berasal dari kata Yunani yaitu didoskein, yang berarti pengajaran atau pembelajaran, yaitu aktivitas yang menyebabkan timbulnya kegiatan dan kecakapan baru pada orang lain. Nah, di Indonesia ini didaktik berarti ilmu mengajar, maka pengertian didaktik mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian didaktik akan difokuskan pada bagaimana perlakuan guru dalam proses belajar mengajar tersebut. Mengajar menurut pengertian modern adalah aktivitas guru dalam organisasi lingkungan dan mendekatkan kepada anak didik sehingga guru dan anak didik ini terjadi proses belajar mengajar. Maka metodologi pengajaran agama Islam adalah ilmu yang membicarakan cara tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian metodik berasal dari dua adalah metodik. Nah, metodik ini berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu metodos. Ya, barangkali saya salah, mohon koreksi. Metodos yang artinya meta atau melalui dan hodos jalan, metodos melalui jalan. Jadi diartikan sebagai cara melakukan suatu atau dapat disebut cara melakukan suatu prosedur mengajar dan menyelidiki. Maka menurut istilah metodik adalah cara mengajar suatu pengajaran agar mencapai tujuan yang efektif dalam suatu proses pembelajaran. Ya, terima kasih kepada moderator Teira. Di sini saya Resa Nurpaija akan memaparkan materi poin C mengenai jenis didaktik dan metodik.
Tadi rekan saya telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan didaktik dan apa yang dimaksud dengan metodik. Di sini saya akan mengulas sedikit apa sih yang dimaksud dengan didaktik. Didaktik itu adalah ilmu mengajar yang difokuskan pada bagaimana perlakuan guru dalam proses belajar mengajar tersebut. Itu yang dimaksud dengan didaktik. Adapun jenis-jenis didaktik. Jenis-jenis didaktik itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu didaktik umum dan yang kedua itu didaktik khusus. Didaktik umum memberikan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan berkenaan dengan penyajian bahan ajar. Di antara prinsip-prinsip pengajaran tersebut seperti contohnya itu minat, perhatian, motivasi, apersepsi, lingkungan, individualitas, aktivitas, peragaan, korelasi, dan konsentrasi. Prinsip-prinsip pengajaran berlaku atau seyogianya dapat diterapkan dalam semua bidang studi yang diajarkan. Nah, itu didaktik umum. Jadi, prinsip-prinsip didaktik umum itu berlaku untuk semua mata pelajaran, apakah itu biologi, pendidikan agama Islam, psikologi, geografi, dan lain sebagainya. Jadi, pada intinya, didaktik umum ialah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana sih proses pembelajaran pada umumnya yang berlaku untuk tiap-tiap mata pelajaran dan bahan pelajaran. Itu yang dimaksud dengan didaktik umum. Selanjutnya yaitu didaktik khusus. Jadi didaktik khusus itu membicarakan tentang cara mengajar sesuatu mata pelajaran tertentu di mana prinsip-prinsip umum pengajaran juga diterapkan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Penerapan didaktik khusus sangat diperlukan dalam pengajaran karena setiap bidang studi yang diajarkan memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan guru harus dapat memilih metode apa yang sesuai dengan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di bidang studi tertentu. Hal ini tergantung pada ciri khas bidang studi yang diajarkan di samping memperhatikan faktor-faktor lainnya. Nah, kalau misalnya didaktik khusus itu pembelajarannya itu lebih ke yang khusus, tidak yang umum seperti yang sudah dijelaskan di didaktik umum. Nah, itu yang jenis-jenis didaktik itu. Jadi pada intinya didaktik itu ada dua, yang pertama didaktik umum dan yang kedua didaktik khusus. Yang selanjutnya itu jenis metodik. Apa sih yang dimaksud dengan metodik? Metodik itu sama halnya dengan metode karena metode itu berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati dan hodos itu jalan atau cara. Jadi metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan metode. Jadi metode itu mengajar atau menyajikan atau menyampaikan pelajaran. Metode mengajar berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Jenis-jenis metodik itu ada dua. Yang pertama itu metodik umum dan yang kedua itu metodik khusus. Yang pertama itu metodik umum. Metodik umum membicarakan tentang cara-cara mengajarkan sesuatu jenis pelajaran secara garis besarnya saja. Sedang metodik umum membicarakan cara mengajar pada setiap mata pelajaran pada umumnya, seperti cara mengajar agama, bahasa, sejarah, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya. Di dalam ilmu itu
Dibicarakan juga berbagai metode mengajar yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam metodik umum tersebut juga dibicarakan beberapa aspek antara lain rencana pelajaran, jalannya pelajaran, sikap dan gaya mengajar, style, bentuk pengajaran, dan metode mengajar, alat dan media yang dipakai. Yaitu metodik umum. Yang selanjutnya yaitu metodik khusus. Metodik khusus itu membicarakan tentang pengetahuan yang membahas cara-cara mengajarkan suatu jenis materi pelajaran tertentu secara mendetail, artinya diuraikan sampai kepada bagian-bagian terkecil. Kalau misalnya metodikus namanya juga khusus ya, jadi lebih rinci gitu, lebih dalam gitu, dibahasnya itu satu-satu, tidak seperti metodik umum yang hanya secara garis besarnya saja ketika dijelaskan. Beda dengan metodik khusus, membicarakan bagaimana menyajikan bahan pelajaran tertentu peserta didik tertentu. Nah, kalau misalnya metodik khusus itu ya lebih dikhususkan gitu ketika membahas mengenai suatu pembelajaran seperti itu. Nah, sekian penjelasan mengenai jenis-jenis didaktik dan metodik yang dapat saya sampaikan. Berlanjut kepada poin selanjutnya, yaitu mengenai poin D, mengenai pentingnya mempelajari pendidikan multikultural yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Teh Lulu Azmi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Azmi. Saya di sini akan melanjutkan materi di bagian poin D. Pentingnya mempelajari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah ide dan gerakan pembaruan pendidikan, juga sebuah proses pendidikan di mana tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar semua dapat mendapatkan kesempatan yang sama, juga dapat menanamkan rasa toleransi bagi sesama walaupun beda-beda suku, agama, dan adatnya. Di sini ada beberapa aspek yang mencakup tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, pembangunan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Dan yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda suku, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Dan yang kelima, membawa siswa memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan pada masyarakat demokrasi tersebut. Dan yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk referensi sosial. Dan yang terakhir, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Dan yang poin selanjutnya adalah poin E, tentang teori-teori pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yang pertama, teori-teorinya ada menurut Bioku Parek. Baru sekitar 1970-an, pendidikan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia. Kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Dan yang kedua, menurut Muhammad El-Mahdi, menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragamaan kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural lingkungan. Dan yang ketiga, menurut Anderson dan Chaher,
Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan, dan definisi ini mengandung unsur yang lebih luas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama, yaitu mencakup keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai objek studi. Dan yang terakhir, poin terakhir dari James Bankes 1993 mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara. Mungkin segitu saja materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang udah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya berkenaan dengan poin selanjutnya, pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik dan metodik. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu didaktik dan metodik. Tadi sudah dijelaskan ya oleh partner saya mengenai pengertian didaktik dan metodik. Juga jenis didaktik dan metodik. Pembagian antara metodik yang terbagi menjadi dua, juga didaktik yang dibagi menjadi dua. Didaktik khusus dan didaktik umum, juga metodik khusus dan metodik umum. Nah, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan berfungsi menanamkan kesadaran di kalangan generasi muda akan identitas dirinya, identitas kolektifnya, serta menumbuhkan calon warga negara yang baik dan terpelajar. Nah, namun guru dihadapkan pada berbagai kesulitan untuk memprediksi karakteristik masyarakat yang akan datang. Hal ini disebabkan pada era global di masyarakat sehingga memerlukan lembaga pendidikan dan guru yang memiliki peran dan kesadaran multikultural. Peran guru yang memiliki peran dan kesadaran multikultural diperlukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik. Di antaranya, yang pertama, membangun paradigma keberagaman. Yang kedua, menghargai keberagaman bahasa. Yang ketiga, membangun sensitivitas gender. Yang keempat, membangun sikap kepedulian sosial. Yang kelima, membangun sikap anti-diskriminasi etnis. Yang keenam, membangun sikap anti-diskriminasi terhadap kemampuan. Dan yang terakhir, membangun sikap anti-diskriminasi umur. Itu yang diperlukan, peran guru dan pihak sekolah yang diperlukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik. Mungkin cukup sekian dari saya, termasuk dari kelompok 4 dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.